bergerak melompat-lompat dan sebagainya. Ternyata itu adalah ini ya, sebuah cara bagaimana kita tahu cara kerja otak tersebut ternyata memang di sini tidak dirancang untuk fokus pada tugas yang sama dalam waktu yang lama. Kemudian juga menurut ahli berikutnya dari Dr. Carla Hanaford, ahli neurofisiologi dan penulis buku Smart Move, Why Learning is Not All in Your Head. Nah, jadi di sini kenapa sih anak-anak itu mungkin kita udah ngajar dengan metode yang menyenangkan, menggunakan media yang sangat baik dan seterusnya, tapi kadang masih ada anak-anak yang agak sulit untuk fokus dan kayaknya nggak ada di sana. Kalau kita berbicara mengenai deep learning gitu ya, ada 3 pilar. Kemarin saya baru ikut ke ini ya pendalaman mengenai deep learning lagi, di mana ada mindfulness, kita hadir sepenuhnya dalam pembelajaran tersebut. Kadang kita juga melihat masih ada anak-anak yang mungkin tidak fokus di kelas atau mungkin pikirannya masih melayang-layang kemana, mungkin dia tidak mindful di sini, tidak hadir sepenuhnya. Dan juga pilar kedua, bagaimana pembelajaran itu memiliki meaningful, bermakna, dan juga joyful. Jadi dari 3 pilar deep learning ini kan juga diharapkan bahwa pembelajaran itu bisa in your head gitu ya. Nah, jadi ini juga ada seorang ahli neurofisiologi yang menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan fungsi otak. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema kita brain root pada malam hari ini, di sini tentu saja kita ingin mencoba memperbaiki tadi ya, mencegah atau memperbaiki yang sudah terjadi mengenai brain root yang mungkin sudah terlanjur terjadi pada diri kita atau mungkin pada keluarga dan peserta didik kita. Nah, kemudian di sini gerakan fisik tadi bisa membantu, jadi jangan sampai anak-anak atau mungkin yang saat ini orang dewasa sangat terpapar dengan sosial media yang melekat berjam-jam scrolling gitu ya, seperti yang saya lakukan nih, Pak Ridwan, saya ngaku gitu ya, karena saya suka melakukan hal tersebut sebelum tidur. Ternyata itu menyebabkan kerusakan pada otak dan itu, waduh, harus segera diperbaiki. Sepertinya saya juga harus memperbaiki itu semua. Nah, jadi kita ingin tahu nih. Nah, jadi apakah Bapak Ibu sudah terpapar, sudah mengalami brain growth? Nah, tentu saja ini yang ingin ditanyakan atau mungkin ditunggu dari tadi ya Bapak Ibu ya. Apakah nih ada beberapa ciri-ciri kebiasaan yang menyebabkan pemicu terjadinya brain rot? Mungkin brain rot kita prosentasinya berbeda-beda. Mungkin saya baru 10%, mungkin Bu Dede hanya 5%, mungkin Pak Ridwan di sini tidak terpapar sama sekali karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang akan saya tayangkan di sini tidak pernah dilakukan. Tapi saya yakin pastinya ada 1 atau 2 nih. Yuk coba kita lihat kebiasaan apa saja. Jadi ini dari beberapa referensi. Ternyata kebiasaan scroll tanpa arah. Nah, ini kebiasaan saya nih. Saya harus mengakui pengakuan dosa kepada diri saya sendiri ya. Berarti satu hal sudah saya alami. Kebiasaan ini memicu untuk mengalami brain rot. Di mana scroll tanpa arah ini biasanya bangun tidur. Yang kita lakukan apa biasanya? Saya ini saya ya, Bapak Ibu mungkin tidak ya. Di sini bangun tidur saya langsung buka handphone. Wah, lihat notifikasi. Nah, kemudian wah, ada info apa nih pagi ini? Jangan-jangan ada info pakai seragam apa, takut saya salah. Nah, sudah buka grup WA dan sebagainya, lihat status WA teman-teman. Oh, dia nggak bisa tidur jam 1, dia masih bikin status. Nah, gitu kan. Sudah mulai scrolling tanpa arah nih. Kemudian saya buka lagi, mau buka, ada nggak notifikasi di Instagram atau Facebook saya. Nah, ternyata pada saat scroll tanpa arah ini adalah salah satu kebiasaan yang akan memicu brain rot. Nah, apakah Bapak Ibu mengalami? Nah, kalau saya akui ya, gitu ya. Kemudian di sini ternyata bangun tidur di sini otak saat langsung scroll tanpa arah ini biasanya cukup setengah jam juga. Nggak kerasa sudah setengah 6. Waduh, belum subuh dan sebagainya. Waduh, itu menjadi sebuah godaan yang sangat tidak bisa dihindari. Nah, ternyata otak ini baru bangun sudah langsung dicekoki dengan dopamin palsu. Nah, dopamin itu adalah neurotransmitter yang ada di otak kita yang berfungsi intinya untuk melepaskan sesuatu yang bisa membuat intinya kita menjadi lebih bahagia, lebih happy. Nah, jadi dopamin itu sendiri ada 2 jenis, ada dopamin instan yang didapatkan secara cepat atau dopamin palsu nih ya, hampir mirip seperti itu, di mana kita dapatkan dari sesuatu yang instan juga. Dengan kita melihat notifikasi, ih ternyata
seseorang yang saya tuju untuk status tersebut sudah membacanya. Nah, itu membuat kita menjadi happy gitu kan. Nah, ternyata itu adalah dopamin instan, di mana kita akan merasa bahagia saat itu aja, gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan dopamin palsu. Kita melihat, oh ada scrolling, oh ada konten-konten yang lucu, oh ternyata itu juga membuat kita happy, tapi hanya sesaat atau instan sifatnya. Nah, sesuatu yang instan ini tentu saja tidak akan bertahan lama. Nah, dan itu juga akan menyebabkan di mana kita akan kehilangan fokus dan juga kita akan sulit untuk fokus kepada hal-hal yang agak berat gitu ya. Nah, jadi tolong bisa mungkin ya saya pribadi nih kayaknya habis bangun tidur jangan langsung saya scroll tanpa arah gitu kan karena bisa membuat otak saya dibanjiri dengan dopamin palsu. Sedangkan kalau dopamin yang earn dopamin atau dopamin yang didapatkan secara alami itu didapatkan harus dengan effort atau perjuangan Bapak Ibu. Contoh, pada saat kita sudah berolahraga, melakukan workout setengah jam atau berjalan sekitar 2 jam dan sebagainya, itu akan muncul yang namanya dopamin asli atau dopamin yang didapatkan secara alami. Dan ini akan membuat kita memiliki perasaan bahagia, perasaan kita lebih tenang, lebih rileks, dan lebih bahagia, itu akan dirasakan lebih lama. Nah, karena memang sesuatu yang instan tentu saja akan lebih cepat hilangnya, Bapak Ibu ya. Dan ini ternyata disebabkan salah satunya dari scroll tanpa arah. Waduh, sudah satu aja sudah sampai nih ya kemungkinan kita brain rot ya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, menonton konten cepat. Kalau kita lihat di short YouTube atau di Reels gitu ya di TikTok, itu kan durasi 15 sampai 30 detik saja. Nah, pada saat kita menonton konten cepat ini selama berjam-jam, kontennya cuma 15 detik, tapi kita men-scroll terus, kita scroll terus sampai kalau kita hitung, wow, sudah 100 konten saya tonton pada waktu ini gitu kan. Nah, ternyata itu pun juga kebiasaan pemicu brain rot. Nah, di mana tadi di sini kita melihat konten ketawa, apalagi yang lucu-lucu, atau kita melihat notifikasi dari orang terkasih dan sebagainya. Wah, muncul rasa bahagia, atau mungkin ada yang nge-like foto kita. Nah, itu juga dopamin palsu sebetulnya atau dopamin instan Bapak Ibu. Dan itu akan mengalami overload dopamin di dalam otak kita. Sehingga itu akan menyebabkan fokus pada hal yang besar karena kita selalu melihat sesuatu yang cepat kemudian tapi durasinya sangat lama itu akan overload dopamin di dalam otak kita. Neurotransmitter ini menghasilkan dopamin yang berlimpah. Nah, jadi di sini tentu saja karena otak kita dibanjiri dengan dopamin palsu tadi atau dopamin yang overload tadi, maka di sini juga akan menjadi salah satu pemicu dari brain rot. Waduh, sepertinya sudah dua nih yang kita miliki ya, Bapak Ibu ya. Ternyata sudah mendekati brain rot ya, mungkin ya. Nah, ini lagi Bapak Ibu pecinta kopi. Nah, jadi kopi juga mungkin salah satunya apabila tidak dibarengi atau tidak diseimbangkan dengan minum air putih, ternyata di sini juga tadi kan otak di fakta pertama 75% itu isinya air ya Bapak Ibu. Nah, sehingga pada saat kita mengkonsumsi kopi atau kafein dalam jumlah yang banyak dalam sehari, dan kita juga kurang minum, ini akan menyebabkan otak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Otak itu kan tadi 75% isinya air, 25% dari massa yang lainnya. Nah, sehingga di sini tentu saja saat dehidrasi, si otak tersebut akan menyebabkan kurang fokus. Kurang fokus ini adalah pemicu terjadinya brain rot. Waduh, pecinta kopi saya harap mungkin tidak mengalami pemicu ketiga ya menyebabkan brain rot Bapak Ibu. Harapannya sih seimbang antara konsumsi air putihnya. Tidur kurang dari 6 jam, ini sudah menjadi satu kesatuan gitu ya Bapak Ibu. Kita scrolling berjam-jam. Nah, ternyata pada saat kita scrolling sebelum tidur, kita harapannya menjadi lelah, menjadi ngantuk, menjadi rileks. Ternyata tidak Bapak Ibu. Saya kalau scrolling jam 10 bentar deh 10 menit. Terus sampai jam 11, jam 12 ternyata membuat kita sulit tidur. Maka di sini juga langsung nyambung. Tidak cukup tidur kita yang itu tidur kurang dari 6 jam, maka di sini otak tidak punya waktu untuk bersih-bersih racun, tanda kutip bersih-bersih ya. Bagaimana dia mereset, merestart kembali, karena akan digunakan programming ini di hari berikutnya. Pada saat kurang tidur, maka otak hanya sedikit waktu untuk dia bebenah diri. Nah, jadi setelah dia kecapean, kurang air, mengalami overload dopamin, waduh, itu baru setengah pemicu penyebab brain rot. Nah, ternyata masih ada lagi.
Ini Bapak Ibu, pentingnya memilih pasangan yang bisa diajak deep talk. Nah, jadi kalau misalkan mungkin betul ya, kalau zaman dulu kita yang masih muda waktu itu mencari pasangan cari yang good looking gitu ya, cari yang ganteng, cari yang cantik. Tapi nasihat dari orang-orang bijak gitu ya, carilah pasangan yang bisa diajak ngobrol. Karena itulah yang akan dilakukan di usia nanti pada saat sudah anak-anak dewasa, sudah usia senja, yang hanya penting itu adalah yang bisa diajak ngobrol, yaitu deep talk. Nah, kalau orang yang jarang deep talk, Bapak Ibu, nah ternyata ini ada riset penelitiannya bahwa orang tidak akan terlatih berpikir kritis. Jadi hanya mungkin ngobrol yang secara ini aja gitu ya, basa basi aja gitu kan. Nah, tapi ternyata pada saat kita ajak ngobrol sesuatu yang berpikir kritis nih kayak malam ini saya mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih loh ya. Berarti kita sedang deep talk nih ya pada malam hari ini. Bapak Ibu juga saya ajak untuk kita berbicara mendalam nih mengenai brain rot gitu ya. Nah, jadi kan kita berpikir kritis. Oh iya, apa benar ya? Yang saya lakukan selama ini saya suka scrolling. Oh iya, mungkin jadi pemicu. Itu kan membuat kita menjadi berpikir kritis. Nah, ternyata orang yang jarang deep talk di sini tidak terlatih untuk bisa berpikir kritis, bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif atau yang kita kenal dengan brain rot. Nah, jadi Bapak Ibu harus mulai mencari komunitas atau teman-teman yang bisa diajak ngobrol mendalam atau deep talk, atau mungkin mencari komunitas atau orang-orang yang membicarakan, bukan membicarakan gosip atau membicarakan orang lain, tapi membicarakan visi misi atau membicarakan mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. Wah, berat banget sih pembahasannya. Ya iya, karena saya ingin mengurangi resiko pemicu dari brain rot. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin di sini update dengan berita-berita terkini atau mungkin sering diskusi dengan teman atau dengan pasangannya, tentu saja di sini akan terhindar dari pemicu yaitu jarang deep talk. Oke, kemudian ada nih yang lagi seru nih Bapak Ibu, perang kognitif atau cognitive warfare. Nah, di mana ini yang sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana informasi itu sangat masif sekali di handphone kita, di sosial media kita, mengenai berita apapun itu. Selalu ada dua sisi. Nah, mungkin saya sedikit mengambil kasus yang sedang ramai mengenai ijazah palsu, misalkan gitu kan. Orang-orang ada dua sisi. Bagaimana ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membela, ada buzzer yang seperti ini dan seterusnya. Atau mungkin kebijakan dari Gubernur Jawa Barat mengenai membawa anak-anak yang bermasalah ke barak militer. Ada yang pro membela KDM, ada juga yang mengkritisi dan seterusnya. Nah, ini ternyata juga di sosial media atau juga di media massa saat ini sedang terjadi yang namanya perang kognitif atau cognitive warfare. Dan ini juga menyebabkan pemicu dari brain rot loh Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ada yang agak protes. No, kan kita berpikir kritis gitu kan. Ternyata tidak seperti itu berpikir kritisnya. Ternyata perang kognitif ini di mana kita menerima informasi sampah Bapak Ibu. Kebanyakan hoax atau sesuatu yang mungkin belum bisa dipastikan kebenarannya. Di mana otak kita disamarkan untuk seperti ini gitu kan. Apakah benar ya ternyata asumsi dari orang yang menghembuskan atau si buzzer ini menghembuskan asumsi-asumsi sehingga otak kita disamarkan dari fakta, asumsi, persepsi, dan ini tentu saja akan ada permainan dari algoritma di sosial media atau media sosial Bapak Ibu. Sehingga di sini informasi-informasi tadi menjadi informasi sampah, membuat otak kita malah justru menjadi fokus kita menjadi lemah. Makanya di sini mungkin solusinya kita tidak terlalu berfokus dengan algoritma di sosial media tersebut, melihat ada fakta, asumsi, persepsi, berita-berita hoax gitu kan. Alangkah baiknya kita melakukan diskusi yaitu deep talk tadi ya untuk kita melatih berpikir kritisnya. Nah, jadi ini yang sedang terjadi Bapak Ibu saat ini ya. Mungkin bagi kita orang-orang dewasa mungkin tidak terpapar dengan sesuatu yang konten-konten yang receh gitu ya. Tapi kita mungkin terpapar dengan adanya tadi kognitif warfare tadi ya Bapak Ibu. Jadi ternyata ini juga penyebab dari salah satu pemicu dari brain rot. Kemudian, nah ini dia.
makanan ultra proses dan tinggi gula. Ternyata ini juga nutrisi ini yang menyebabkan brain rot ini akan terjadi pada diri seseorang, tidak hanya dari paparan-paparan atau aktivitas harian, tapi juga bagaimana nutrisi yang dikonsumsi diantaranya melalui makanan ultra proses. Makanan ultra proses ini itu melalui proses yang panjang sekali untuk menjadi satu produk. Misalkan minuman soda, itu kan membutuhkan proses yang sangat panjang ya Bapak Ibu untuk dia menjadi sebuah minuman, ditambah pewarna, ditambah di sini ada beberapa kandungan-kandungan gula dan sebagainya. Sehingga makanan ultra proses ini seperti minuman soda, kemudian ada sosis, nugget, wah itu kan makanan anak zaman now semua ya. Nah, apalagi yang tinggi gula. Nah, yang berbicara mengenai tinggi gula juga di sini ternyata pada saat kita mengkonsumsi makanan manis seperti coklat, permen, sirup, itu akan menyebabkan adanya dopamin palsu tadi loh Bapak Ibu. Jadi pada saat kita makan coklat kan ada yang bilang jadi happy ya gitu kan. Ternyata itu juga pemicu dopamin yang terjadi secara cepat atau dopamin instan tadi, di mana kita akan merasa lebih happy setelah mengkonsumsi makanan manis. Ternyata kalau kita mengkonsumsi itu terlalu banyak atau mungkin terlalu sering, apalagi makanan ultra proses ini nutrisinya juga sudah tidak sebaik dengan makanan-makanan yang masih utuh. Seperti kacang-kacangan, seperti kita memakan langsung misalkan sereal. Nah, jadi tidak melalui proses yang panjang. Kalau misalkan roti kemasan itu yang ada produk-produk tertentu, itu kan sudah jauh dari proses awalnya gitu kan. Makanya disebut dengan ultra proses. Nah, ternyata ini pun bisa menyebabkan adanya inflamasi di otak atau adanya peradangan-peradangan di mana salah satu penyebab dari inflamasi di otak ini akan menyebabkan brain fog. Walah, ada lagi istilahnya nih brain fog ya. Fog ya, sorry bukan kodok, fog ya. Jadi di mana otak kita di sini akan mengalami semacam berkabut gitu dalam artian di sini kita menjadi sulit untuk fokus, mudah lupa, atau mungkin kita tuh udah pengen menyebutkan kalimat apa itu tapi istilah yang agak-agak sulit gitu udah ada di otak kita nih maksudnya ini cuma lidah kita nggak nyampe untuk mengatakan kata tersebut. Mungkin kita pernah mengalami tersebut. Ternyata itu yang disebut dengan adanya brain fog atau bagaimana kandungan nutrisi yang berupa gula tadi melebihi di dalam tubuh kita. Nah, misalkan saya ingin mengatakan kata compang-camping misalkan gitu kan, tapi kok kayaknya agak sulit itu maksudnya yang itu loh yang kondisi bajunya yang tidak rapi dan sebagainya. Nah, tapi itu yang menyebabkan adanya seseorang mengalami brain fog tadi dan tentu saja akan diakhiri dengan mudah emosi. Nah, jadi pada saat seseorang mengalami brain fog, ada inflamasi di otak, tuh ternyata itu juga menyebabkan adanya mudah emosi yang adanya emosinya nggak stabil. Nah, jadi itu pemicunya dan pemicu terakhir katanya di sini, seseorang yang tidak pernah journaling atau merefleksi diri mungkin berbicara dengan diri sendiri atau mencatat apa yang dilakukan hari ini. Nah, ternyata itu juga menyebabkan atau pemicu salah satunya menyebabkan adanya brain rot. Nah, jadi di sini informasi itu terus dikumpulkan di otak kita tanpa di sini kita pernah untuk merefresh, mengosongkan atau kita coba membuang apa yang tidak penting. Semua ditampung gitu ya. Jadi ibaratnya seperti tempat sampah gitu kan. Kalau ada orang curhat juga kan sama ya, curhat terus gitu kan. Itu ibaratnya dia sedang membuang sampah ke diri kita. Nah, ada waktu di mana momen kita untuk mengeluarkannya atau mengosongkannya. Demikian juga dengan otak kita. Jangan sampai penuh terisi dengan informasi tanpa kita kosongkan dan kita rapihkan isinya, maka itu akan menjadi pemicu kedelapan terjadinya brain rot. Nah, Bapak Ibu, sudah ada berapa pemicu dalam diri kita, jadikan semacam refleksi bagi diri kita sendiri. Wah, ternyata saya pribadi sudah hampir lebih dari setengahnya ternyata. Berarti kemungkinan saya juga mengalami brain rot. Wow. Nah, jadi kenapa alasan saya untuk mengangkat materi ini? Karena salah satunya yang saya alami, yang saya observasi, yang saya dapatkan informasi atau curhatan dari orang tua murid, dari rekan, dari saudara dan sebagainya, ternyata ini menjadi sesuatu yang harus coba kita angkat. Baik, untuk lebih serunya lagi, itu baru pemicu Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. Nah,
Jadi sebelum itu kita akan coba melihat dulu nih generasi-generasi yang mungkin sering dibilang Gen Z, dibilang Gen Alpha, ada baby boomers dan seterusnya. Mungkin ini di webinar sebelumnya saya pernah membahas mengenai Gen Z dan Gen Alpha, tapi kita angkat sedikit. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini dari lintas generasi. Mungkin ada yang Gen Z nih, adik-adik mahasiswa atau mungkin guru-guru muda seperti Pak Fakih tadi ya, atau Pak Ridwan juga seperti Gen Z ya. Nah, jadi di sini mungkin akan ada perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan-perbedaan eh, mindsetnya. Nah, jadi eh, itulah yang mungkin menjadi challenge bagi kita saat ini, yang saat ini Bapak Ibu bertugas mengajar di SD, berarti Bapak Ibu sedang memberikan pelayanan kepada generasi alfa. Bapak Ibu yang mengajar SMP, SMA, mungkin adik-adik mahasiswa juga berarti saat ini ada di Gen Z. Nah, atau mungkin guru-guru nih, saya termasuk milenial nih ceritanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti apa karakternya tentu saja di sini akan ada perbedaan-perbedaan yang juga disesuaikan dengan masa kelahirannya. Jadi tanpa bermaksud untuk membeda-bedakan, tapi tentu saja ini akan ada perbedaan yang mungkin sangat mencolok. Nah, jadi generasi baby boomers di sini lahir setelah Perang Dunia Kedua, sedikit diceritakan baby boomers berarti kan bagaimana banyak dihasilkannya bayi saat itu ya. Karena setelah Perang Dunia II, konon katanya para tentara yang selamat dari peperangan kembali ke rumah dan mungkin hidup sejahtera, hidup bahagia, dan banyak menghasilkan keturunan. Makanya disebut generasi baby boomers. Ada generasi X disebut dengan latchkey generation, yaitu generasi yang sangat-sangat independen karena sudah mulai masuk di sini revolusi industri atau mungkin sudah mulai lebih ini lagi ya, sudah mulai lebih modern lagi dari baby boomers, sudah mulai industri sudah mulai semakin meningkat, tapi juga banyak di sini para ibu yang bekerja menyebabkan anak-anak ini pulang ke rumah itu disebutkan tuh kunci ngegantung di sana. Makanya disebut dengan latchkey generation. Jadi mereka pulang sekolah akan mengambil kunci sendiri, mereka akan makan sendiri, mereka tidak mendapatkan pelayanan atau perhatian penuh karena si ibu pun banyak yang bekerja pada generasi tersebut. Makanya disebut dengan generasi X atau latchkey generation. Generasi Y itu dikenal dengan generasi yang mungkin sangat komplit bagaimana dia menjadi generasi transisi dari mulai era analog menjadi era digital. Jadi bagaimana saya sebagai milenial merasakan dari mulai menggunakan PC yang sangat-sangat konvensional, menggunakan DOS saat itu, menggunakan disket, flash disk, sampai saat ini Google Drive. Nah, jadi itu adalah generasi milenial. Bagaimana kita bisa menjadi transisi dari analog ke digital. Dan generasi Z itu generasi yang open-minded dan Gen Alpha adalah generasi yang saat ini mungkin sangat-sangat unik dan eh, menjadi PR kita bagaimana untuk nanti kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Dan yang baru lahir di 2025, mereka menjadi generasi beta yang mungkin ada keunikan tersendiri, belum ada riset dan penelitiannya. Baik, nah jadi untuk Gen Z itu sendiri, kita percepat saja Bapak Ibu. Jadi bagaimana nih tantangan bagi kita orang tua dan guru menghadapi Gen Z dan Gen Alpha, bagaimana menyesuaikan metode pembelajarannya bagi guru, kemudian juga menjaga keseimbangan teknologi dan interaksi sosial, kemudian juga bagaimana mengembangkan kemandirian yang positif dan meningkatkan kreativitas dan problem solving. Jadi itu sedikit mengenai generasi. Jadi karena judul kita adalah Brain Root dan juga untuk kita stop untuk menjadikan generasi yang lebih baik karena generasi yang saat ini sedang ada di hadapan kita yaitu Gen Alpha dan Gen Z. Jadi bagaimana yuk kita pun yang menjadi generasi milenial atau generasi sebelumnya baby boomers bahkan seterusnya di sini, bagaimana kita membantu mempersiapkan mereka menjadi generasi Indonesia emas, bukan Indonesia generasi yang cemas dan lemas tadi ya Bapak Ibu. Ternyata dengan adanya brain rot ini kita khawatir mereka akan menjadi generasi yang mudah overthinking, insecure gitu ya, menjadi generasi yang cemas, mudah cemas, menjadi generasi yang lemas secara fisik dan mental. Nah, jadi kita langsung melihat dulu di sini definisi dari brain rot itu sendiri. Jadi dari brain rot itu sendiri secara harfiah tadi sudah dibahas ya secara singkat. Definisi adalah pembusukan otak. Tapi pengertian di sini dalam konteks modern, istilah di sini digunakan untuk penurunan fungsi kognitif karena paparan konten digital secara berlebihan. Nah, jadi di sini divisualkan bahwa di sini dengan banyaknya sosial media, dengan banyaknya paparan konten
digital yang tadi berlebihan menyebabkan apalagi khususnya konten dangkal atau konten receh dalam artian ya yang nggak penting sih gitu kan 15 detik aja sih 30 detik aja tapi isinya tuh kayaknya nggak penting aja cuman orang yang joget-joget misalkan gitu kan atau orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik gitu kan nah ternyata itu juga bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif sehingga di sini akan hilangnya minat terhadap kegiatan produktif kan enaknya rebahan ya generasi rebahan scrolling scrolling paling enak tuh 2 jam aja kayak gini gitu kan nah jadi di sini akan hilang minat terhadap sesuatu seperti olahraga, membaca, berpikir kritis, aktivitas sosial, bermasyarakat. Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai brain rot. Jadi mulai dari hilangnya fungsi atau penurunan fungsi kognitif dan juga ada hilangnya minat terhadap hal-hal yang produktif. Dan biasanya fenomena ini sering dikaitkan karena mau nggak mau memang ini yang sedang terjadi saat ini TikTok. Makanya mungkin saya berpikir kritis, coba berpikir kenapa Amerika melarang TikTok gitu kan di negaranya. Selain dari kaitannya dengan adanya ya mungkin permainan elit global ya atau mungkin juga kaitannya dengan apa ekonomi dan sebagainya. Tapi mungkin salah satu faktornya TikTok ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lihat secara survei statistiknya seperti apa, sejauh mana Bapak Ibu tahu isi konten TikTok peserta didik Bapak Ibu. Sejauh mana Bapak Ibu tahu isi apa aja sih histori yang dicari dari anak-anak kita nih di rumah pada saat scrolling di Reels, YouTube Short dan sebagainya. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah fenomena di mana di sini konsumsi meme dan konten scroll tanpa henti. Nah, ini kita akan ngobrolin nih. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada anomali nih ya ada membrane root nih ya yang anomali. Bahkan tadi pagi anak-anak kelas saya sampai bilang gini, Bu Ica, aku ada tepuk brain root, tepuk anomali katanya. Sampai wow, ini materi yang kodarullah malam akan saya bahas. Ternyata mereka menunjukkan tepuk anomali di mana itu adalah konsumsi meme dan konten di sini yang ada di TikTok dan juga di Reels dan YouTube Short. Wow, jadi ternyata selain dari konten-konten tadi juga game online juga bisa di sini kaitannya dengan penyebab dari brain rot itu sendiri. Nah, kemudian sebetulnya kita nggak alergi dengan adanya teknologi ya Bapak Ibu. Kita tidak melawan kok teknologi. Kita nggak anti dengan TikTok, Reels, YouTube dan sebagainya. Banyak kok sesuatu faedah yang bisa kita dapatkan. Guru bisa membuat konten bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan, menunjukkan media ini loh teman-teman saya pun di sekolah banyak yang mendapatkan media pembelajaran atau mendapatkan LKPD dari konten-konten kreator TikTok, Reels, dan YouTube Short gitu kan. Mereka juga banyak berbagi. Kita nggak sedang melawan teknologi, tapi kita melawan penyalahgunaannya. Nah, sehingga di sini ada sesuatu fakta unik Bapak Ibu. Ternyata brain rot ini menjadi kata ini ya, word of the years yang dicanangkan oleh Oxford di tahun 2024. Di tahun 2024 ini kata-kata yang lagi happening atau yang sedang mendunia sehingga Oxford mencanangkan. Nah, fenomena ini diakui secara luas dan bahkan menjadi word of the years-nya Oxford di tahun 2024. Jadi brain rot ini istilah populer yang menurunkan tadi ya menggambarkan penurunan fungsi kognitif. Tadi di mana fenomena ini kaitannya dengan tadi game online, konsumsi dari konten, dari meme, dari sosial media yang mungkin tadi sudah kita bahas. Saking ininya ya, saking begitu mendunianya si brain rot ini, jadi sampai dicanangkan oleh si Oxford ya bahwa ini adalah menjadi Word of the Year di tahun 2024. Mungkin 2025 nanti ada Word of the Years yang baru ya. Baik, Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu nonton. Bapak Ibu sudah tahu belum? Di sini ada brain rot meme di mana anak-anak kita sudah hafal Bapak Ibu nama-nama dari tokoh-tokoh nih. Saya akan tunjukkan ini karena daya hafal mereka luar biasa. Mereka sering melihat tokoh-tokoh ini berseliweran di sosial media, di TikTok dan sebagainya. Dan ini adalah brain rot anomali Bapak Ibu. Dan di mana mereka langsung menuliskan brain rot, mereka ngaku ini menyebabkan otak anak-anak pada rusak.
Mungkin kita orang dewasa lihatnya lucu, Bapak Ibu. Melihatnya seperti tokoh-tokoh kartun yang mungkin unik, penuh fantasi dan sebagainya. Tapi kita akan lihat dulu agar Bapak Ibu tidak ketinggalan zaman dari generasi alfa. Karena gen alfa, anak-anak murid saya hafal Bapak Ibu nama-nama ini. Silahkan Bapak Ibu nanti saya kasih kuis Bu Dede ya, yang bisa hafal 3 nama tokoh Brain Rot nanti dapat hadiah dari Pak Ridwan ya, dapat sertifikatnya 2 nanti ya, sertifikat dari meme Brain Rot ya. Oke, silakan Ya, disimak. Miss. Frigo, cammello, pizzion, macchina, talpa di ferro, cappuccino assassino, chef crabra cadabra, bobrito bandito, rino tosterino, orangutini, ananasini, scimpanzini, bananini, blueberrini, octopusini, bombombini, gusini. Trippi, troppi, trick, track, baraboom. Ta 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 sahur. Tung 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 sahur. Brr brr patapim, bra bra bri bri bikus tikus bombikus garamara mandan madu tung tung tak tung tung perkuntung. Svinino, bombondino, glorbo, frotto, drillo, bombardino, crocodilo, tralalero, tralala, ballerina, cappuccina, cocofanto, elefanto, burbaloni, lulilolli, lirili, larila, la vaca, Saturno, Saturnita, Bone, Cambalabu, pot, hot, spotil, cacto, hippopotamo. Oh, ding, 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 dong, ma, ding, 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 dong. Trulli, mero, trullicina, giraffa, celestre, frulli, frulla. Abonono, scimpanzino, no. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana Bu Dede sudah hafal berapa Ibu Dede? Saya hafalnya balerina cappuccino apalah itu ya. Baik, Luli ternyata loli ya. iya. Kok iya ya, banyak ya. Nah, jadi ternyata itu Bapak Ibu yang saat ini disebut dengan Italian brain rot atau disebut dengan meme anomali. Jadi kalau anak-anak SD nih kita tanya, kamu tahu nggak anomali? Nah, bahkan ada sebuah konten di mana si konten kreator ini bertanya kepada anak-anak atau remaja Gen Z atau mungkin anak-anak Gen Alpha gitu kan. Coba sebutkan 5 nama tokoh meme anomali. Mereka tuh hafal gitu kan. Ada Bombo apalah kayak gitu. Nah, jadi ternyata ini saya ambil dari Kompas, Dr. Taufik ini ya Pasiak, ahli otak dari dan beliau juga seorang dekan dari Fakultas Kedokteran UPN dari Veteran Jakarta, bahwa dengan mengamati nih, ini tuh baru mulai happening Januari tahun 2025. Jadi baru beberapa bulan saja ternyata ini sudah mulai merambah, meracuni ya otak anak-anak Gen Alpha terutama Gen Z juga suka nih kayaknya ya. Bahkan saya pun jadi penasaran nih, apalagi pas bulan puasa ada si Tungtung Sahur gitu kan. Itu apa sih Tungtung Sahur gitu kan? Oh ternyata itu adalah sebuah karakter atau karakter ini semua dirender dari menggunakan AI. Mulai dari gambarnya, kan kita tinggal gampang bilang ke Gemini gitu kan. Atau kita bilang ke ChatGPT. Atau ada aplikasi-aplikasi AI lainnya. Misalkan buat tokoh buaya yang memiliki badan pesawat yang di sini memiliki apa ya, ada terdapat peluru di dalamnya atau hiu yang menggunakan sepatu, memiliki kaki menggunakan sepatu Nike berwarna biru, tinggal kita bisa merender ini ke AI dan juga ditambah dengan adanya suara-suara. Nah, ternyata tidak hanya sampai sini Bapak Ibu, tokoh-tokoh ini juga berseliweran di TikTok. Bapak Ibu silahkan lihat deh di TikTok ininya ya, di history TikTok dari peserta didiknya atau mungkin dari anak-anaknya di rumah. Pasti mereka akan ada
berseliweran nih anomali-anomali, mem anomali ini yang mungkin sudah semakin berkembang. Awalnya mungkin beberapa karakter saja gitu kan. Yang terkenal itu di sini si Cappuccino, balerina Cappuccino dengan si Tungtung Sahur karena mereka berpasangan. Sampai saya mencari informasi seperti itu kepada peserta didik dan juga anak-anak gitu ya. Nah, jadi ternyata menurut Dokter Taufik Pasiak ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena gen alfa ini kebanyakan kan usia 7 tahun ke bawah. Atau mungkin anak-anak usia sekolah dasar di mana mereka masih tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang hayalan. Jadi di sini banyak sekali yang dikhawatirkan. Mungkin bagi kita orang dewasa lucu-lucuan ya, ih lucu ya, kreatif banget sih, imajinasi tingkat tinggi. Tapi berbahaya bagi anak-anak. Jadi untuk gen alfa atau bahkan mungkin Gen Z akhir-akhir gitu ya, ini juga mungkin mereka akan semakin makin lama makin percaya bahwa dunia seabsurd itu bener ada gitu kan. Oh, kok cappuccino bisa nari gitu kan. Nah, jadi itu mereka akan agak-agak ke distract gitu imajinasinya menyebabkan di sini nyata versus hayalan ini akan menjadi sesuatu yang bias nantinya. Itu menurut hasil dari riset dari Dokter Taufik Pasyak ini. Kemudian temanya sensitif Bapak Ibu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat tidak hanya gambar lucu-lucuan kayak gini, tapi ternyata juga mereka ada alur cerita singkat. Bagaimana si Tungtung dengan si Cappuccino Ballerina ini mereka menikah, menghasilkan anak-anak. Nah, jadi di sini ada konten-konten kekerasan, bagaimana ada ininya ya, kekerasan menembak dan sebagainya, atau mungkin pemukulan, pembulian secara fisik, pornografinya juga ada, bahkan ada lagu-lagu backsoundnya mungkin yang diciptakan yang mengarah kepada kata-kata pornografi, yang menyebutkan hal-hal yang tidak baik yang belum saatnya didengarkan oleh anak-anak. Bahkan saya pun orang dewasa saat mendengar kata-kata tersebut menjadi sesuatu yang sangat mengganggu gitu ya, apalagi anak-anak yang masih di sini dalam perkembangan psikologinya juga masih sangat-sangat ini ya perlu sangat dipantau. Jadi temanya sangat sensitif. Kita kalau melihat di sini ada tema perselingkuhan, ada tema pembunuhan, bagaimana aktivitas melahirkan, pornografi dan sebagainya ternyata itu sudah sangat marak Bapak Ibu. Dan ini juga durasi video singkat di mana akan anak-anak tadi akan sangat-sangat melihat oh scroll 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 15 detik nggak nyampe dia akan scroll gitu kan. Di mana tadi akan menyebabkan anak-anak mengalami overstimulasi. Di mana overstimulasi ini nanti akan menyebabkan stimulasi cepat dan biasa mereka sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sehingga di sini mereka akan sangat sulit untuk fokus pada saat membaca dan saat belajar. Makanya mungkin ada banyak guru-guru kelas di SD nih, terutama kami yang sedang di SD, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kita suka membandingkan dulu anak-anak cepet ya kalau suruh ini fokusnya tuh bisa agak lama. Biasanya anak-anak kalau disuruh membaca ini mereka langsung bisa menangkap inti dari bacaan tersebut atau mungkin hafalan perkaliannya oke dan sebagainya. Nah, ternyata kenapa hal ini mungkin agak sedikit berbeda pada generasi-generasi saat ini? Mungkin salah satunya terpapar dengan adanya meme anomali atau Italian brain rot ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak sekali faktor pendukung menyebabkan adanya penurunan kemampuan kognitif tadi. Dan di sini kalau dikonsumsi secara berulang dan sering akan menurunkan kemampuan berpikir kritis, alur berpikirnya berantakan, emosinya jadi nggak stabil, bahkan ada anak yang takut loh Bapak Ibu lihat meme tersebut gitu kan. Nah, setelah dia takut, mimpi buruk, imajinasinya dia menjadi kacau dan sebagainya, itulah yang terjadi dengan adanya meme anomali ini. Dan ini ternyata sudah banyak dihafal. Bahkan anak-anak kalau Bapak Ibu tanya dan mungkin nanti kamu hafal nggak tokoh-tokoh anomali? Mereka pasti akan menyebutkan lebih dari 5 dengan ucapan yang benar. Nah, mungkin di sini disebut Italian brain rot bukan berarti dia berasal dari Itali sebetulnya, tapi hanya nama-namanya saja yang dibuat seolah-olah seperti Italiano seperti tadi kan ada Rino apa gitu ya. Jadi mereka memang mencari sesuatu yang sedang viral sehingga ini terus dibuat jalan ceritanya, dibuat kisahnya, sehingga ini menyebabkan adanya tadi ya brain rot pada usia dini di generasi-generasi berikutnya. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Nah, untuk dampaknya sendiri kita bisa melihat dari menurut ilmu kedokteran dan psikologi di mana ada penelitian dari neuroimaging di sini menunjukkan bahwa penggunaan internet yang berlebihan ini bisa pada gen alpha, gen Z atau kita tadi yang sudah mengakui, saya pribadi mengakui pemicu brain rot tadi mungkin sudah melekat dalam diri saya, maka ternyata dampaknya adalah seperti ini. Perubahan struktur otak.
Nah, di mana di sini menunjukkan penggunaan internet yang terlalu lama, apakah itu saya menonton meme anomali atau saya melihat reels dari tokoh-tokoh yang mungkin saya coba terus cari gitu kan, atau mungkin konten-konten yang lucu-lucu dan seterusnya, ternyata pemaparan penggunaan internet ini berlebihan dan secara berlebihan dapat mengurangi volume materi abu-abu di area otak. Tadi di awal kita sudah melihat ada area abu-abu yang mendominasi dari otak tersebut, di mana di sini akan mengurangi volumenya. Mengurangi volume materi abu-abu di area otak yang terkait dengan kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Nah, ternyata dengan adanya pemaparan yang terlalu lama dari internet ini, maka struktur otak tersebut juga akan mengalami perubahan. Dan ini ternyata ciri-cirinya mirip dengan sesuatu yang terjadi pada saat si otak tadi mengalami ini ya keracunan dengan alkohol dan narkotika. Bahkan bagi orang-orang pecandu atau orang-orang yang mohon maaf selalu melihat sesuatu tayangan pornografi dan sebagainya, itu juga ternyata mengalami perubahan pada struktur otaknya. Dan ini sama bahayanya, damage-nya dari penggunaan internet yang berlebihan. Ternyata segitu bahayanya si brain rot ya Bapak Ibu dan juga kaitannya dengan penggunaan pemaparan internet. Selain perubahan struktur otak juga ada gangguan kesehatan mental sudah dipastikan bahwa di sini anak-anak remaja yang menghabiskan waktu berlebihan di depan layar beresiko mengalami gejala mania. Nah, gejala mania ini atau dikenal kalau di bipolar itu ada gejala manik ya. Manik itu di mana gejala itu dia akan memiliki perasaan yang dia tiba-tiba happy, tapi dalam waktu singkat dia akan langsung berubah menjadi sensitif dan menjadi sangat-sangat marah. Nah, kalau orang bipolar mungkin di sini ada dua fase dalam dirinya mengalami gejala mania atau manik dan gejala hipomania. Nah, jadi gejala di mana dia udah nggak merasa punya semangat, tiba-tiba dia merasa kosong, hampa. Nah, tapi dengan adanya brain rot ini ternyata bisa mengalami gejala mania. Tadi tiba-tiba dia merasa happy karena tadi kebanjiran dopamin di dalam otaknya. Selain kebanjiran, tiba-tiba di sini kan namanya instan, dia akan cepat hilang lagi, tiba-tiba akan mengalami perasaan yang kebalikannya. Makanya mirip-mirip dengan orang yang memiliki ini ya bipolar. Nah, kemudian kecemasan, kenapa anak-anak Gen Z, Gen Alpha juga sering cemas? Mungkin salah satunya dari dampak brain rot di sini. Nah, kemudian 1 jam doom scrolling, scrolling tadi bagaimana kita scroll-scroll yang nggak jelas tadi sebelum tidur, ternyata dapat meningkatkan resiko insomnia hingga 59%. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Niatnya jam 10, cuman 10 menit ingin scrolling biar bisa tidur nyenyak karena kita pengen relax tadinya. Ternyata bukannya relax tapi dopamin di otak saya penuh. Dan di sini akhirnya saya tidak mengantuk lagi di pukul 11 dan pukul 12. Ternyata resiko insomnia ini meningkat 59% dengan kita melakukan adanya doom scrolling tadi. Waduh, ternyata sudah sebegitu brain rot-nya ya yang saya pribadi alami ternyata. Jadi saya ingin mencoba untuk yuk sama-sama deh kita kasihani otak kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga tentu saja penurunan dari fungsi sosial di mana konten-konten yang dangkal ini bisa menghambat pembelajaran sosial, mengurangi empati dan meningkatkan rasa kesepian. Jadi kan biasanya kalau udah scrolling itu kan dia udah nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dipanggil oleh orang tuanya pun dia pura-pura nggak dengar, atau mungkin dia diajak main temennya males mager istilahnya gitu kan, males gerak. Nah mungkin di sini akan mengurangi empati, tapi dia akan merasa kesepian karena tadi dia akan mengalami gejala mania tadi atau manik tadi gitu kan. Dan ini juga dapat berdampak negatif pada harga diri, citra tumbuh terutama pada remaja. Nah, jadi bagi saya pribadi yang generasi milenial adalah generasi transisi tadi gitu kan. Jadi kita pernah mengalami analog kok. Kita pernah hidup tanpa adanya scrolling-scrolling gitu. Tapi bagi generasi Gen Z dan Gen Alpha mereka sudah menjadi digital native. Mau nggak mau mereka itu memang sudah lahir di era tersebut. Jadi memang sangat pentingnya bagaimana kita untuk bisa menghindari dampak brain rot tersebut.
Dan ini statistiknya menurut para ahli dari studi dari Journal of Behavior Addiction tahun 2022, remaja yang menggunakan sosial media lebih dari 3 jam per hari memiliki penurunan 20% kemampuan memori kerja otaknya. Nah, selain itu juga di sini ada studi dari American Psychology Association tahun 2021, pemaparan konten pendek tadi ya yang Reels, yang short YouTube dalam waktu 2 minggu ini juga akan menurunkan rentang atensi atau kemampuan dia untuk bisa fokus memperhatikan sehingga 50%. Jadi nggak heran kalau murid-murid kita usia SMP, SMA, di sini mereka memiliki kemampuan rentang atensinya itu sangat-sangat cepat atau cepat ininya ya, cepat ke distract-nya ya mungkin mereka di sini sering menonton paparan konten pendek di sini lebih dari 2 minggu, Bapak Ibu. Nah, kemudian UNICEF Indonesia 2023 juga menyatakan 7 dari 10 pelajar usia SMP sampai SMA di sini mengakui tidak bisa lepas dari ponsel lebih dari 30 menit. Coba deh Bapak Ibu, misalkan ada kumpul keluarga, ditanya ngobrol-ngobrol sama neneknya gitu. Tiba-tiba nggak nyampe 15 menit udah pegang handphone lagi, update status lagi, atau scrolling-scrolling lagi. Mereka mengakui 7 dari 10 pelajar. Dan 58% ini data yang tadi saya katakan, mungkin saya juga merasa harus mengecek ya, di sini konten apa saja yang dikonsumsi oleh anak kita, oleh murid kita. Ternyata 58% orang tua di Indonesia tidak tahu mereka sedang mengkonsumsi konten apa. Nah, jadi ketidaktahuan ini tentu saja akan membuat pemicu dari brain rot itu sendiri akan lebih besar ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu sangat sangat menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, jadi kita akan lihat lagi. Nah, ini statistik berikutnya. Remaja Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Bahkan ada yang lebih. Kan kalau lagi libur mereka dari pagi scrolling scrolling nggak mungkin hanya 3 jam. Jadi di sini menghabiskan rata-rata itu baru rata sehingga di sini pasti akan ada yang lebih dari 3 jam per hari di sosial media. Kemudian juga studi menunjukkan bahwa dengan kita sering scrolling ini meningkatkan resiko masalah kesehatan mental hingga 12 kali lipat. Makanya di sini kenapa disebut generasi strawberry katanya mereka mudah putus asa, mereka di sini punya mental health issue gitu ya. Mereka mudah putus asa, mereka sering memutuskan sesuatu tanpa berpikir panjang. Nah, karena tadi 12 kali lipat di sini meningkatkan resiko dengan adanya doom scrolling tadi. Kemudian, penggunaan sosial media berlebihan pada usia 10 sampai 11 tahun dikaitkan dengan peningkatan gejala mania tadi. Makanya suka ada anak yang tantrum ya, Bapak Ibu ya. Tiba-tiba tadinya dia diem, anteng tiba-tiba dia ngamuk tantrum gitu kan. Ternyata mereka memang di sini berlebihan dalam penggunaan sosial media di usia yang belum waktunya. Gitu. Jadi, ini berdasarkan dari beberapa referensi dan pendapat para ahli berikutnya juga banyak ya, karena waktu mungkin kita agak percepat. Remaja yang sering online tadi cenderung lebih cemas, depresi, kurang tidur, karena tadi sudah terjawab ya kenapa kurang tidur, karena si dopamin tadi membanjiri otak kita gitu ya. Kemudian pemaparan layar berlebihan menghambat perkembangan syaraf, kebiasaan digital tidak sehat mempercepat penurunan fungsi otak dan emosi bahkan sejak usia muda. Jadi beberapa para ahli kalau misalkan Bapak Ibu merasa kayaknya aku belum brain rot deh gitu ya, dari pemicu-pemicu tadi kayaknya nggak terlalu bermasalah. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah menemukan peserta didiknya seperti ini, atau mungkin anak kita, atau mungkin diri kita, tanda-tanda ini berarti kemungkinan ini sudah masuk kategori ke dalam brain rot. Pertama, mudah bosan dengan aktivitas tanpa layar. Diajak ngobrol, diskusi, deep talk tadi gitu kan, dia bosen gitu kan. Nggak lama dia pegang handphone lagi, nggak nyampe 30 menit gitu kan. Nah, kalau sudah ada tanda pertama, kemungkinan sudah mengalami brain rot. Nah, sehingga penurunan minat terhadap kegiatan offline. Diajak trekking atau diajak untuk jogging, untuk lari, males gitu. Karena ternyata mereka bosan dengan aktivitas tanpa layar. Karena sudah ada kecanduan tadi. Itu adalah tanda pertama dari brain rot. Sulit fokus lebih dari 10 menit dan mudah terdistraksi. Nggak nyampe 10 menit, tiba-tiba ada bunyi sedikit, dia langsung terdistract dan dia akan lupa apa yang sedang dia amati atau sedang dia fokuskan tadi. Itu juga tanda brain rot yang kedua. Tidur terganggu karena konsumsi layar dan kelelahan mental. Nah, ini juga menyebabkan insomnia tadi ya, 59% menyebabkan insomnia. Kemudian emosi lebih labil dan mudah marah saat akses ke gadget dibatasi. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya ada di
sosial media ya, seorang anak yang ngamuk-ngamuk saat handphonenya diambil oleh orang tuanya. Bahkan saya sangat miris ada seorang anak kurang lebih usia 4 sampai 5 tahun, dia itu tanpa memegang handphone tapi dia seolah-olah sedang memegang handphone karena saking dia sudah sangat-sangat apa ya, mungkin di otaknya tadi sudah sangat brain rot kalau menurut saya gitu. Jadi dia membayangkan itu tuh handphone. Jadi sambil dia nangis tuh dia sambil emosi saat diambil handphonenya, dia seolah-olah sedang scrolling seperti itu. Jadi itu sesuatu yang memang sudah ada di fase yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kemudian minim interaksi sosial dan sosial langsung dan ciri dari brain rot berikutnya menurunnya kemampuan berpikir kritis dan empati. Jadi orang ini menjadi lebih cuek, kemudian juga nggak pengen ada kegiatan interaksi sosial, kemudian juga disuruh berpikir kritis tuh kan kalau zaman dulu waktu kita sekolah nih mungkin tidak membandingkan ya, mohon maaf, tapi pada saat guru kita memberikan sebuah umpan, sebuah pancingan, kenapa ya ini bisa begini? Oh mungkin gini Bu, kenapa ya ada stalaktit, ada stalagmit di dalam gua? Kalau stalaktit mungkin seperti ini ya Bu ya. Nah, jadi itu bagaimana kita melatih atau melihat kemampuan berpikir kritisnya. Tapi mungkin di beberapa sekolah saat ini yang melayani Gen Z atau Gen Alpha, mungkin banyak yang bilang, ah anak-anak sekarang mah nggak aktif, pada pasif, nggak berpikir kritis, kemungkinan. Ini adalah tanda-tanda dari brain rot. Oke, nah jadi dampak jangka panjangnya juga ada, akan menyebabkan penurunan performa akademik, menurunnya empati dan kemampuan komunikasi, resiko kecanduan dan depresi digital, otak menjadi terbiasa dengan dopamin instan. Jadi udah kecanduan otak kita dengan dopamin instan. Kalau nggak dapet itu, kayaknya nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa tenang gitu. Nah, jadi ternyata itu adalah dampak jangka panjangnya. Terus bagi kita guru dan orang tua gimana nih caranya buat aturan waktu layar yang jelas di rumah? Jadi kita buat sebuah komitmen, jadi ada batasan jangan lebih dari 3 jam dalam 24 jam tersebut. Dorong kegiatan non-digital seperti membaca buku, olahraga, melakukan aktivitas seni, menari, menyanyi, atau menggambar, melukis, dan sebagainya. Jadikan diri role model digital yang sehat. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai guru dan orang tua untuk menjadi role model. Jangan sampai ah, Bu Guru juga di kelas buka itu aja, buka sosial media aja waktu jam istirahatnya nih, atau mungkin melihat oh ayah ibu juga di rumah ya udah scrolling scrolling juga. Jadi itu adalah menjadi sesuatu role model yang mungkin bisa kita jadikan model digital yang sehat. Oke, kemudian diskusikan isi konten yang dilihat oleh anak. Tadi kalau Bapak Ibu udah tahu ya ada meme anomali tadi gitu kan. Kamu tahu nggak si tralalala tralelo tadi itu hiu yang ada kaki pakai sepatu biru itu gitu kan? Kamu menurut kamu itu apa sih? Nah, jadi kita coba diskusikan karena mereka juga sedang mencari tahu itu tuh apa gitu kan ya. Nah, jadi untuk anak-anak juga mungkin bisa kita terapkan membuat waktu layar yang jelas, kita dorong kegiatan tadi sama ya. Nah, jadi strategi pencegahan dan pemulihannya terapkan digital hygiene, nanti mungkin sambil kita ada sesi tanya jawab. Kemudian juga penerapan berikutnya juga yang kedua bagaimana ada latihan mindfulness dan latihan fisik. Jadi makanya ini sangat terintegrasi sekali dengan deep learning ya, bagaimana kita membiasakan mindfulness, memeditasi atau latihan pernafasan 10 sampai 20 menit, berjalan kaki, yoga atau apapun itu bisa kita lakukan mindfulness dan aktivitas fisik. Kegiatan analog juga bisa mulai digiatkan kembali, baca buku, tapi bukunya fisik ya Bapak Ibu, buku yang mungkin kalau yang digital juga agak-agak pemaparan dari layar handphone juga agak lumayan berbahaya. Kemudian berinteraksi langsung dengan keluarga, berinteraksi di sini langsung dengan alam minimal 2 jam per minggu. Jadi harus diagendakan nih 2 jam kita main di sawah atau kita berinteraksi dengan sungai atau istilah sekarang mah grounding ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita kembali ke alam. Kemudian juga bagaimana kita melepaskan elektron-elektron negatif dalam diri kita ke alam, memeluk pohon dan semacamnya. Ternyata itu juga bisa ada strategi untuk pencegahan dan pemulihan dari si brain rot. Edukasi dan keteladanan di mana orang tua guru menjadi contoh dan diskusikan dampak negatif konten dangkal atau yang konten receh tadi dan pentingnya konsumsi konten berkualitas. Nah, jadi mungkin itu dulu Bu Dede karena nanti akan ada kaitannya dengan tips-tipsnya. Mungkin di akhir saya baru kasih tipsnya ya biar seru Bapak Ibu. Mungkin sementara itu dulu untuk men-trigger Bapak Ibu yang malam hari ini masih setia ya untuk bergabung dalam diskusi kita mengenai brain rot. Saya kembalikan ke moderator. Mangga Ibu Dede. Terima kasih Miss Ica. Wah, ini
Saya dari tadi sampai nggak berkedip ini eh, menyaksikan layar yang ditampilkan oleh Miss Ica dan apa rasanya terlewat satu aja bertanya-tanya terus ini. Terus ini saya lihat di kolom chat pertanyaan sudah sangat panjang sekali, tapi mungkin saya akan rangkum ya Kak, dari beberapa pertanyaan nih yang saya yang pertama itu dari Ibu Lilis, kemudian eh, tadi ada juga dari banyak ya, Ibu Tia gitu ya. Rata-rata ini mereka bertanya mengatasi anak yang sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur ini dari Bu Lilis juga sudah terlanjur menonton yang tadi short video gitu ya. Berarti kan arahnya ke tadi ya, aktivitas brain rot ini. Itu yang pertama. Ini di satu-satu atau gimana nih Miss Ica? Oke, Satu-satu boleh atau yang pertama ditampung dulu tadi deh. ya, terlanjur suka menonton gitu ya. Oke, ya. Kemudian yang kedua, eh, cara mendeteksi ya, mendeteksi apa penanganan awal, cara mendeteksi awal gitu. Bagaimana supaya nanti kita tuh bisa menangani penanganan awal jika terdeteksi brain rot itu gitu. Ya, mungkin itu dua dulu pertanyaannya. Ini Baik, dari Butia siap. ya. Terima kasih Ibu Dede yang sudah ini ya untuk membantu untuk mengumpulkan pertanyaan dan terima kasih juga kepada para audiens yang sudah berpartisipasi untuk membuat diskusi ini menjadi lebih seru lagi. Tadi ya, jadi bagaimana nih kalau sudah terlanjur nih, bagaimana wah ternyata dari pemicu-pemicu tadi dari beberapa pemicu ternyata sudah terlanjur kayaknya kita ada di sana. Nah, kalau saya pribadi saya mengakui Bu Dede saya sudah ada di pemicu-pemicu tadi sudah merusak mungkin ya otak saya nih mungkin sudah brain root mungkin gitu ya. Terus gimana nih kalau udah terlanjur gitu kan? Terus deteksi awalnya seperti apa? Baik, izin untuk menjawab. Jadi untuk tadi yang sudah kita diskusikan, nah jadi gimana nih kalau misalkan sudah terlanjur ya Bapak Ibu ya sudah wah sudah nggak mungkin nih kayaknya sudah terlambat. Nah jadi kita akan coba ingat dulu. Baik, izin saya untuk share. Jadi ada nih beberapa tips juga mungkin semoga bisa terjawab. Nah, jadi apa yang harus dilakukan apabila kejadian ini sudah menimpa diri kita atau juga mungkin pada anak-anak kita sudah terlanjur brain rot gitu ya. Nah, di mana tadi kita sudah dibayang-bayangi dengan ciri-ciri ya Bapak Ibu, bagaimana strateginya nih untuk bisa mulai mencegah. Nah, tapi kalau udah terlanjur, nah ini yang biasa kita lakukan. Nah, izin. Nah, jadi langkah terstruktur. Jadi Bapak Ibu apabila memang sudah terlanjur jadi di sini memang para ahli atau juga mungkin sudah banyak, mungkin masih ada yang dalam proses pembuatan jurnal atau juga mungkin masih ada yang masih memberikan asumsinya, opininya. Nah, jadi karena hal ini baru menjadi Word of Year-nya si Oxford tadi di 2024, jadi masih banyak penelitian yang masih berjalan. Nah, jadi bagaimana nih kalau udah terlanjur dan deteksi awalnya seperti apa? Nah, jadi di sini langkah pertama kita sebagai orang tua atau sebagai guru dan juga lingkungan sekitar. Jadi di sini kita mungkin kalau udah ketahuan nah, anak saya udah brain rot nih gitu. Mungkin kadarnya aja yang nggak ketahuan nih gitu kan ya. Nah, jadi substitusi dengan aktivitas pengganti Bapak Ibu. Nah, jadi mohon oke, nah kita mundur dulu. Nah, di sini. Oke. Nah, kenali dulu apa gejalanya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua Bu Dede tadi deteksinya ya. Jadi, jika Bapak Ibu sudah menemukan anak-anak kita atau murid kita, di sini yang pertama menarik diri dari pergaulan. Misalkan ada kumpul keluarga, dia memilih untuk masuk ke kamar. Atau mungkin di sini kumpul keluarga, dia memisahkan diri duduknya agak ke pinggir dengan menggunakan handphonenya lagi. Nah, itu ciri yang pertama, deteksi yang pertama, menarik diri dari pergaulan. Kemudian, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar hingga mengabaikan makan, tidur, atau sekolah. Nah, di sini. Jadi bahkan sampai ada mungkin murid saya, Bu Dede ya, jadi dia nggak mau sekolah karena bangunnya kesiangan, Bu. Karena malamnya main handphone terus, entah itu main game, entah itu scrolling gitu kan. Nah, berarti di sini sudah kita lihat ada gejala yang kedua.
karena di sini bermuara pada menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Sering terlihat murung, mudah marah, atau cemas. Ini bukan sesuatu yang tidak beralasan. Tadi di awal sudah kita bahas kenapa mereka memiliki gejala mania tadi, gejala manik tadi. Karena tadi berkaitan dengan bagaimana pemaparan layar atau penggunaan konten yang dalam waktu yang sangat lama, konten singkat yang anfaedah tadi gitu ya. Nah, jadi ini juga akan terlihat dari emosionalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenali gejalanya, maka penting untuk tidak langsung menyalahkan. Jangan Bapak Ibu, karena mereka juga sebetulnya sedang menderita. Mereka juga sebetulnya sedang dalam keadaan butuh pertolongan. Hanya mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, apalagi remaja. Mereka kan adalah remaja yang mungkin mereka sedang mencari jati diri. Mereka tidak ingin disalahkan, mereka tidak ingin dibandingkan. Nah, maka di sini kita tidak langsung menyalahkan, tapi cari akar permasalahannya. Dan kita sepakat sama-sama malam ini sudah tahu ciri-ciri pemicu dari brain rot itu apa. Maka kalau sudah ada ciri tiga tadi, maka di sini kita tahu akar masalahnya. Nah, nanti kita juga tahu di sini masalah psikologisnya apa, maka di sini kita hentikan dengan pendekatan hukuman. Jadi tidak langsung kita emosional, kita langsung reaktif, langsung kita menyita gadget secara sepihak. Kamu sudah brain rot, ibu sudah tahu ciri-ciri brain rot, kamu brain rot, sini handphonenya diambil. Nah, mereka justru di sini akan menyebabkan mereka semakin menarik diri, semakin jauh secara emosional, secara bonding dengan kita sebagai orang tua atau sebagai guru. Nah, jadi di sini maka dia akan menyarikan pelarian ke hal yang buruk. Mungkin dia nongkrong dengan temennya, handphone saya di ini nih sama ibu saya gitu kan. Ya udahlah, mendingan saya nongkrong aja sama teman-teman, tidur begadang sampai malam, nyanyi-nyanyi atau balapan liar atau tawuran. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi hentikan dulu pendekatan hukuman, tapi fokus pada pendekatan dialog dan pengertian. Karena mereka juga butuh dimengerti, mereka butuh didekati, makanya kita fokus pada pendekatan dan dialog dan pengertian. Kemudian selain itu juga bangun komunikasi yang empatik. Tanyakan apa yang kamu rasakan kalau nggak pegang HP. Jadi kita deketin dulu nih, nggak langsung kita hukum, kita sita handphonenya gitu kan. Nah, coba sini, ibu pinjam dulu handphonenya. Terus apa sih yang kamu rasakan kalau nggak pegang handphone? Biarkan mereka menceritakan, mengalir gitu. Kayaknya aku bosan, Bu. Kayaknya jenuh deh, Bu. Kayaknya nggak asik teman-teman gitu kan. Nah, jadi dengarkan tanpa kita menghakimi. Kemudian setelah itu, sangat penting di sini untuk kita melibatkan mereka dalam membuat aturan baru penggunaan gadget. Mereka mau kok kooperatif gitu ya. Di sini anak yang diajak diskusi justru akan lebih patuh dibandingkan hanya anak yang diberikan perintah. Jadi diskusi dulu, kita ambil hatinya dulu. Nah, kamu kan udah tahu nih, mata kamu kayaknya udah mulai agak-agak minus nih, gitu kan, kalau kamu lihat gadget terlalu lama. Jadi gimana nih kalau misalkan kita bikin kesepakatan? Nah, jadi di sini kita libatkan mereka untuk membuat aturan atau dalam penggunaan gadget. Atau misalkan kalau di sekolah kita menyebutnya ada ini ya, ada kontrak belajar atau kita ada aturan gitu kan ya, ada semacam tata tertib dan sebagainya. Nah, jadi kita ajak mereka yang membuat untuk kesepakatan belajar. Nah, kalau di kelas kan kesepakatan belajar, kalau di rumah mungkin kesepakatan bersama mamah dan anak. Nah, misalkan gitu kan. Nah, jadi di sini kemungkinan secara psikologi pun di sini anak ini akan lebih patuh kok kalau kita ajak diskusi. Nah, kemudian di sini kita akan lihat lagi setelah kita bangun dulu komunikasi yang empatik, kemudian terapkan strategi detox digital bertahap. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa langsung mensita handphonenya, tiba-tiba anak itu langsung blank dalam sehari seminggu tidak menggunakan handphone. Ibarat seperti orang kecanduan narkoba Bapak Ibu. Mereka akan ada istilah sakau. Mereka itu akan merasakan sesuatu gelisah, panik, khawatir, overthinking, insecure pada saat tidak mendapatkan apa yang menjadi dopamin instannya dia. Nah, jadi di sini kita detox digitalnya dengan cara bertahap. Mungkin durasi layar hariannya di sini 4 jam. Di mana catatannya waktu dibatasi untuk hiburan saja. Jadi dibatasi, ya udah kamu buat nonton yang lucu-lucuan aja. Maksimal sehari itu 4 jam. Jadi dibagi nih, pagi sejam, siang sejam, sore sejam, mau malam mungkin sejam. Nah, jadi kemudian diturunkan nih durasi layar hariannya tadinya 4 jam jadi 3 jam. Tambahkan 30 menit aktivitas fisik. Nah, kayaknya hari Minggu libur daripada kamu rebahan terus, yuk kita yuk sepedahan nih keliling komplek misalkan gitu kan. Nah, kemudian mulai berturun nih tahapnya lagi 2 jam karena kita sudah membuat jadwal harian bersama. Hari ini kita nanti bikin ini yuk, masak bareng yuk, atau kita berkebun yuk, bantuin mama yuk. Nah, jadi nggak mungkin tiba-tiba anak yang sudah brain rot, yang sudah kecanduan tadi, tiba-tiba kita ambil handphonenya, kita ajak beraktivitas fisik langsung, itu akan ada
sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Jadi mungkin juga kita bisa menggunakan beberapa aplikasi nih Pak Ridwan, ahli sekali, ada Family Link di Google, ada Stay Focus, ada Forest atau ada Freedom, ada beberapa aplikasi yang juga mungkin untuk bisa menerapkan strategi detox digital bertahapnya. Nah, kemudian substitusi kegiatan pengganti. Jadi jangan sampai mereka gabut. Handphonenya kita ambil, kita nggak ngasih agenda apapun buat mereka, nggak dikasih kegiatan, nggak dikasih hiburan gitu kan. Nah, jadi coba kita substitusi dengan aktivitas pengganti. Jadi jangan hanya melarang, tapi ganti dengan sesuatu yang juga memberi dopamin sehat, yaitu dopamin yang dihasilkan dari produksi alami atau yang earn dopamin tadi, dopamin yang didapatkan secara alami dengan effort, yaitu kegiatan seni, olahraga, interaksi, game edukatif, atau mungkin kita masukkan dia ke sanggar, kemudian kita suruh dia ikutan ekskul karate, renang, pokoknya sesuatu yang kaitannya dengan substitusi dengan aktivitas pengganti. Kemudian libatkan profesional jika perlu. Nah, jadi tadi pertanyaannya mungkin apabila sudah terlanjur gimana? Nah, kita bisa melakukan terstruktur dulu Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung kita libatkan profesional langsung, padahal anak kita nggak separah itu brain rotnya gitu kan. Nah, jadi libatkan secara profesional jika perlu. Kita bisa mengalami apabila mungkin mereka cirinya udah depresi berkepanjangan, menolak beraktivitas apapun selain online, udah benar-benar kecanduan, menunjukkan tanda seperti insomnia berat, nafsu makan menurun, pikiran negatif tentang diri, pengennya ketakutan kayak melihat kayaknya dia merasa ada orang yang ngeliatin. Nah, jadi dia udah mulai kayak orang yang mengalami halusinasi dan sebagainya, maka itu sudah menjadi sebuah tanda, maka kita melibatkan profesional seperti konsultasi ke psikolog atau psikiater. Mungkin seperti itu, Bu Dede. Semoga terjawab untuk dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Miss Ica. Oh, ini banyak sekali yang mohon maaf nih saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini tadi mengenai video yang anomali gitu ya. Ada yang tanya nih berkaitan dengan dua video itu. Tadi saya lihat Bu Neneng Hasanah dengan Ibu Tia itu hafal banget. Bisa menuliskan tantangannya nih. Wah, siap-siap nih ada yang menagih janji. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Parianto gitu ya berkaitan dengan ini. Eh, Anak saya yang kelas 2 SD sering berucap kata-kata tadi anomali pada kakaknya saat ngobrol. Maaf katanya saya terkesan kudet ingin bertanya itu apa artinya. Gitu ya. Yang ini ada kaitannya juga katanya dengan yang tadi video itu. Ini kan sangat ramai dan trending di kalangan anak-anak zaman now gitu ya, Miss. Secara bentuk memang sangat tidak realistis gitu ya. Zaman kita semua dulu itu kan karakter kartun diambil berdasarkan kenyataan yang dibuat sebagai fabel dengan nilai-nilai moral. Ya zaman kita mungkin ya kayak si kancil, buaya gitu ya. Apakah dampaknya ini tidak bahaya kepada anak-anak zaman now? Kemudian dampak ke pola pikirnya bagaimana, Bu? Nah, ini dua pertanyaan yang berkaitan ya tentang tadi Video. yang Anomali. film video Ya. anomali itu. Ya. Terus ada lagi nih permintaan kaitannya. Boleh nggak katanya videonya di-share dengan materinya di-share? Baik, siap. Jadi agar kita nggak kudet, betul sekali, Bu. Ya, saya juga ya terima kasih Bu Dedeh. Jadi saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan tadi terkait dengan video anomali ya. Jadi saya juga sama, tidak bermaksud menghafalkan sih, tapi minimal pada saat anak-anak sedang menyanyikan tadi ya tepuk anomali atau pada saat menyebutkan tralalelo tralala gitu. Minimal kita tahu oh mereka sedang membicarakan mengenai meme anomali yang merupakan Italian brain rot tadi. Nah, jadi sekali lagi kita ulang bahwa Italian brain rot bukan berarti itu berasal dari Italia, justru banyak konten kreator Indonesia yang membuat menggunakan AI untuk karakter-karakter yang diinginkan. Nah, jadi memang di sini kan apapun yang kita inginkan tinggal bilang aja sama AI. Betul sekali memang bentuknya tidak realistis karena memang sesuai dengan imajinasi si konten kreator. Ah, pengen bikin nih orang utani ananasi. Nah, gitu kan tuh maksudnya apa sih? Ternyata orang utan yang digabung dengan nanas. Nah, makanya di sini agar terdengar ke Italian, makanya diberi nama orang utani ananasi. Nah, gitu kan. Nah, jadi ternyata nama-nama yang diberikan tadi berdasarkan dari perpaduan
makhluk hidup dan juga benda-benda mati di sekitarnya. Nah, jadi memang ini sudah sangat tidak realistis sekali gitu kan. Mungkin bagi kita yang dewasa lucu-lucuan aja, tapi kan tadi dampak berbahayanya bagi anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, di mana daya imajinasi mereka masih sangat tinggi. Nah, kemudian juga bagaimana imajinasi ini kalau kita bandingkan dengan kartun zaman dulu, apa bedanya Doraemon gitu kan, atau film Upin Ipin gitu kan, itu juga bagian dari kartun yang mungkin ada kaitannya dengan imajinasi gitu. Tetapi ini yang menjadi perbedaan antara kartun meme anomali ini dengan kartun-kartun konvensional, di mana kalau kartun konvensional tadi di sini mereka di sini visualnya nggak aneh. Kayak Nobita itu kan wajar seperti anak-anak SD pada umumnya. Hanya saja Doraemon mungkin adalah sosok robot yang diceritakan bahwa dia memiliki ciri fisik seperti itu. Nah, jadi pertama visualnya tidak aneh kalau pada kartun-kartun konvensional. Nah, kemudian yang kedua, jalan ceritanya jelas, ada alur ceritanya. Bagaimana di sini dari alur cerita tadi ada pesan-pesan moral yang bisa didapatkan. Jadi di sini kan berseri, oh selama 5 menit durasi film Doraemon, bagaimana Nobita ini misalkan ingin bisa bermain dengan temannya, tapi dia memiliki fisik yang lemah dibantu oleh Doraemon. Pesan moralnya pasti akan ada di sana. Sehingga anak terbiasa dengan melihat alur cerita. Anak bisa melihat pesan apa yang bisa didapatkan. Berbeda dengan meme anomali tadi. Mungkin tahun 2025 Januari ini baru muncul tokoh-tokohnya saja Bu Dede. Jadi baru yang pertama itu ada yang terkenal itu ada tadi ya, ada cappuccino ballerina apa dan sebagainya gitu. Tapi sekarang makin ke sini makin makin masif lagi, makin banyak yang aneh-aneh. Nanti videonya saya share ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu juga menunjukkan awalnya tokohnya muncul, tiba-tiba ada yang mengisi suara, tiba-tiba ada yang membuat jalan cerita, tapi karena di sini konten tersebut dibuat untuk sosial media, di TikTok, di Reels atau di Short, maka di sini hanya durasi 15 sampai 30 detik. Dalam waktu sesingkat itu, apakah alur cerita bisa didapatkan dengan utuh? Ternyata kan tidak. Maka ini akan menjadi yang tadi konten-konten yang dangkal atau konten-konten yang bisa menyebabkan salah satunya adalah brain rot. Nah, sehingga di sini kalau kita mau membandingkan dengan kisah fabel, kisah si kancil dan sebagainya, itu adalah kisah yang ada alur ceritanya yang panjang, di mana kita juga bisa menceritakannya secara ini ya, menggunakan gambar atau mungkin menggunakan video yang ada alur ceritanya agak panjang, berbeda dengan meme anomali tadi yang mungkin kisahnya itu sesuka yang bikin kontennya tanpa ada filter, tanpa ada lembaga sensor gitu kan. Bahkan tadi dari hasil penelitian tadi banyak di sini konten-konten yang menggunakan background yang kalau yang sedang viral itu si tralala tralelo itu Bu Dede yang hiu tadi yang menggunakan sepatu dan ini ya berkaki tadi ada lagu yang menjadi soundtracknya dia, di mana mungkin pada saat di ini ya saat diterjemahkan menggunakan bahasa-bahasa Latin saat itu yang saya amati di Instagram, ternyata itu ada pelecehan terhadap agama-agama tertentu. Bahkan ada orang-orang yang membuat ini adalah orang-orang mohon maaf yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan atau ateis, sehingga mereka meracuni, mendoktrin menggunakan melalui AI ini, melalui meme anomali ini. Jadi sebahaya itu Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar lucu-lucuan, tapi juga di sini ada semacam doktrin, ada semacam pelecehan terhadap agama tertentu, ada juga mungkin pencucian otak bagaimana anak-anak sedini mungkin mereka mengetahui nih bagaimana proses melahirkan, bagaimana proses untuk menghasilkan anak itu ada. Dan juga kalau kita lihat di tubuhnya si tralala tralelo, nah nanti Bapak Ibu boleh lihat ya si hiu tadi, ada bagian luka di bagian perutnya. Itu menunjukkan bahwa si hiu tersebut sudah diambil atau mungkin mengalami yang namanya ada transplantasi organ dan sebagainya. Jadi memang dibuat memang tidak sembarangan atau tidak hanya untuk kreativitas saja, tapi saya yakin elit global nih kalau kita berbicara lebih kritis lagi, deep talk nih ya. Nah, jadi kemungkinan di sini ada misi-misi yang ingin digunakan untuk bisa menghancurkan generasi muda, terutama di Indonesia. Mungkin seperti itu berbahayanya, Bu Dede. Jadi minimal kita jangan sampai tidak tahu tadi karena ada survei mengatakan hampir 50% orang tua nggak tahu ya konten apa yang dinonton oleh anak-anak. Kita taunya mereka anteng aja gitu kan. Ternyata sebahaya itu. Bahkan tidak hanya meme anomali, konten-konten yang pendek pun juga menyebabkan mereka tadi memiliki kemampuan fokus yang akan semakin berkurang dan penurunan fungsi kognitif atau yang kita kenal dengan brain rot. Mungkin seperti itu Ibu Dede.
Baik, terima kasih Miss. Ini waktu kita tinggal kurang lebih 5 menit lagi, tapi pertanyaan nih sangat banyak sekali ya. Nanti saya juga mohon maaf kepada para peserta webinar yang mungkin belum terjawab gitu ya pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan masih bisa diskusi lagi, sharing tentang materi ini. Ya betul ya, terkesan lucu, tapi sebenarnya ada tadi ya apa pesan-pesan yang justru ya beberapa berbahaya begitu ya Miss ya. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, ini dari YouTube dulu nih ya. Dari YouTube itu Ibu Iroh, sepertinya ibu ya ini ya. Bagaimana mengembalikan generasi yang sudah hilang minat pada hal-hal yang produktif? Yang pertama. Kemudian disambung pertanyaan kedua dari Ibu Mira, bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua nih, Mas? Kan kadang katanya di sekolah tuh sudah bikin program untuk mengurangi apa tadi penggunaan handphone dan sebagainya. Tapi ya kadang orang tua sendiri yang memfasilitasi gitu ya HP dan internetnya. Tuh. Jadi bagaimana kita untuk meyakinkan kepada orang tua di rumah untuk bisa mengurangi penggunaan gadget tadi ya, terutama untuk anak-anak di usia sekolah dasar gitu. Enggak, Miss, dua pertanyaan ini. Terima kasih Bu Dede, sama sekali ini sangat sama relate sekali dengan yang saya alami. Jadi bagaimana kita sudah ini ya menasehati anak-anak untuk menggunakan handphone secara bijak, tapi ternyata tetap saja gitu ya di rumah mereka mendapatkan keleluasaan atau penggunaan handphone. Jadi saya izin menjawab pertanyaan yang kedua dulu. Jadi mungkin di sini tidak hanya anak-anak yang harus kita edukasi, apalagi mungkin orang tua mamah-mamah muda atau mungkin mamah-mamah seperti saya dari generasi milenial mungkin juga butuh edukasi. Nah, sehingga Bu Dede juga selaku kepala sekolah pasti sudah memprogramkan ya Bu Dede ya, ada parenting ya, ada parenting day. Jadi bagaimana sekolah juga mengundang orang tua, mungkin mendatangkan ahli, narasumber yang juga mungkin bisa membuat mereka open mind menunjukkan nih mungkin kayak brain rot ini nanti saya akan share materinya jadi silakan apabila digunakan untuk bisa di-share kepada orang tua atau kepada yang memerlukan jadi di sini bagaimana kita memaparkan sebegitu bahayanya nih dampak-dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, kemudian di sini jadi juga bisa nih untuk tahun ajaran baru nanti diprogramkan apalagi yang anak-anak yang baru datang nih transisi dari PAUD ke SD gitu kan. Orang tuanya kita undang juga, kita samakan persepsi bagaimana untuk bisa bijak dalam menggunakan handphone. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama bagaimana nih untuk aktivitas fisik mungkin yang aktivitas yang non digital mungkin ya seperti Brede ya yang mungkin bisa kita gunakan apabila mungkin sudah terlanjur terpapar dengan situasi zaman sekarang gitu ya. Baik. Nah, jadi ini mungkin ada sedikit tips sambil mungkin closing juga nanti Bu Dede ya izin. Jadi di sini ada tips untuk membantu untuk menstop brain rot yang pertama, kita aktivasi si otak. Jadi ini akan ada 5 tips besar. Nanti akan saya breakdown lagi. Nanti akan saya share juga materinya untuk nanti bisa lebih diperdalam lagi. Jadi tips yang pertama adalah kita aktivasi otak kita. Jadi jangan sampai dia semakin root, semakin root, semakin root, busuk, 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 hmm, hilang gitu kan. Nah, jadi mulai dari penurunan volume, kemudian penurunan fungsi, kognitifnya berkurang. Jadi kita aktivasi otak. Kemudian ada detox digital, seperti apa nanti akan saya share. Kemudian gerak tubuh, nah nutrisi untuk otak dan juga bagaimana mengatur mental dan istirahat. Untuk yang aktivitas otak ini mungkin sekilas, nah jadi bisa baca buku 3 lembar, tulis jurnal, games juga boleh, tapi games logika kayak Sudoku gitu kan. Kemudian ada crossword yang kata mengacak kata, latihan ingat dengan acak kata, podcast topik berat. Nah, jadi Bapak Ibu kalau lagi lari, jogging sambil dengerin podcast aja gitu untuk mengaktifasi otak. Tapi podcastnya yang deep talk gitu ya, yang materinya tuh agak-agak berat. Nah, jadi sambil kita juga bisa berpikir kritis gitu. Itu ternyata tujuannya untuk mengaktifasi otak. Kemudian juga bagaimana kita mempelajari satu hal baru setiap hari yang tadinya kita nggak bisa masak, tiba-tiba kita belajar masak deh gitu, bikin pepes misalkan gitu kan. Dan juga jangan lupa membuat daily to-do list. Detox digital seperti apa? Nanti silahkan Bapak Ibu bisa untuk mempelajarinya. Nanti akan saya share. Kemudian juga bagaimana gerakan tubuh dan juga nutrisi otak apa saja yang harus dikonsumsi. Dan yang terakhir bagaimana menjaga mental dan istirahat agar
Yang sudah terlanjur brain rot tidak semakin rot, tidak semakin membusuk atau menurun kemampuan kognitifnya. Yang belum terpapar bisa kita cegah dengan 5 aktivitas tadi. Dan yang mungkin kita khawatir gitu ya, bagaimana untuk bisa menangani apabila sudah terlanjur juga tadi sudah ada beberapa tips-tipsnya. Dan untuk pesan terkait dengan closing statement mungkin sekalian Bu Dede ya. Jadi kita Ya, langsung siap. refleksi saja, apa yang kita konsumsi akan membentuk cara kita berpikir dan hidup. Definisi konsumsi di sini tidak hanya dikonsumsi secara denotasi, tapi juga secara konotasi, apakah itu konten-konten yang kita konsumsi dalam keseharian, obrolan kita dengan teman-teman yang mungkin toxic, NPD, ternyata itu juga bikin brain rot. Bu Dede nanti akan lebih seru lagi nih, ada materi brain rot dengan NPD person dan toxic person. Nah, kita akan lebih seru lagi kalau kita diskusi untuk deep talk-nya. Nah, jadi kita pastikan ya, anak-anak, siswa, dan diri kita sendiri tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat, sadar, dan beretika. Sehingga di sini kita akan bisa membangkitkan generasi muda sesuai dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117, di mana tema tadi yaitu di mana kita menjadi seruan moral untuk seluruh elemen masyarakat agar terus bangkit dan berbagi dari berbagai tantangan, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan demi mewujudkan Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Seperti itu saja. Terima kasih Bu Dede. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Ica. Terima kasih banyak. Ini betul masih banyak pertanyaan ya. Dari serangkaian pemaparan materi dari awal sampai akhir saya simak dengan seksama. eh, s- Sebagai guru juga ya saya, kemudian sebagai kepala sekolah juga di sekolah gitu, saya mengamati guru-guru muda sekarang itu ya, itu kan generasi Gen Z. ya Gen Z. Gen Z gitu ya. Iya, jadi beberapa sudah terlihat gejala-gejala seperti itu. Mungkin jangankan generasi yang Gen Z gitu, kita sendiri yang gennya usia ini juga sudah mulai ya ada terpapar lah gitu ya. Nah, mungkin bisa saya simpulkan yang utama adalah eh, eh, teladan begitu ya. Dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Teladan itu sangat penting untuk kita, saya selaku pimpinan di sekolah, misalnya dalam posisi di sekolah ya, atau selaku sebagai guru di dalam kelas, itu teladan juga sebagai selaku orang tua, ibu dari anak-anak kita juga mereka akan melihat kan perilaku kita keseharian yang ditiru ya yang kita lakukan pada umumnya. Begitu ya, Miss ya. Jadi Betul sekali mari setuju. kita sama-sama ya. Tadi kalau saya simpulkan tips-tipsnya ya mulailah dari diri kita sendiri ya semuanya juga gitu ya. Mudah-mudahan kita dengan sinergi kita orang tua, guru, masyarakat, semuanya generasi anak-anak kita itu terhindar dari tadi ya yang ngeri banget gitu, Miss ya. Kalau bisa disimpulkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini mohon maaf sekali lagi yang pertanyaannya belum terjawab. Insya Allah nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Ica, materi dan video insya Allah akan di-share gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan diskusi topik materi yang lebih hangat lagi gitu ya. Ya, itu saja. Saya Dede Mulyana mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC kita, Bapak Ridwan Armansah. Mangga, Pak Ridwan. Terima kasih Bu Dede. Sangat menginspirasi sekali ya paparan dari Ibu Riksa tadi yang sudah memaparkan tentang eh, stop brain rot gitu. Oke, semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sambil mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi presensi, isi presensi dengan data yang sesuai, jangan sampai salah, karena nanti penerbitan sertifikat berdasarkan dari isian presensi yang Bapak Ibu isi.
Nanti ditunggu aja untuk pembagian sertifikatnya maksimal di H+5 di hari kerja. Oke, di kolom chat tadi ada tautan link mengenai undangan untuk bergabung WA Group TOT Jabar atau WA Group TOT Jabar in English, dan ada juga link pendaftaran PITIC dan untuk menjadi anggota IG. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung untuk kita mengembangkan diri di organisasi profesional ini untuk kita saling berbagi dan berkolaborasi. Kami segenap kru TOT Jabar memohon maaf jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Ari, Bu Amel, Pak Joko, dan Mas Solahuddin. Jumpa lagi di pertemuan pekan depan di hari dan jam yang sama, insya Allah. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Ibu Bapak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya malam ini. Izin Terima mengakhiri kasih ya. semuanya.